Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Ketemu lagi sama saya dalam bincang pembelajar Sopisaurus bersama narasumber saya hari ini adalah Widya Iswara Madya BPSDM Kumham, Ibu Wi Haryani. Yeay. Orang biasanya lebih kenal Ibu Wi. Ibu Wi ya, bukan Ibu Killer. Killer depends lah. Depend on how you handle things ya. Iya. Hari ini kita akan membahas salah satu karakter atau sifat sebenarnya itu, Bu. Ke sifat dulu ya. Sifat dulu, mental dulu kan, mental, terus baru turun kepada karakternya kayak apa sih kalau mental seperti ya. gitu. Nah, ada namanya mungkin sahabat pembaca belum banyak familiar, itu namanya scarcity. Iya, scarcity mentality. Scarcity mentality, SCARCITY. Dan abundance yang mana saling bertolak belakang. Kita bahas yang scarcity dulu nih. Benar. Monggo. Apa nih yang mau dibahas apa dulu? Scarcity mentality itu mungkin dari kata scar nggak ada hubungan ya? Luka, ya, nggak ada. Sebenarnya iya, karena menyebabkan luka akhirnya. Ya. Jadi dia sebuah mental nggak bagaimana, Bu? Jadi scarcity itu adalah sebuah mental yang sifatnya mungkin kalau bahasa Indonesia itu adalah kelangkaan ya. Oke. Langka dalam arti adalah langka, hatinya langka gitu, pelit. Oke. Pelit tenaga. Pelit tenaga, pelit uang. Pelit semuanya, jadi hatinya tuh nggak murah gitu. Jadi contohnya nih ya, contohnya adalah kalau dalam dunia pekerjaan pasti Mas Sopi dan pembelajar yang lainnya pernah mengalami bahwa mungkin jangan-jangan dari diri kita sendiri juga, dan saya rasa memang itu scarcity ada di setiap pribadi manusia. Kita nggak bohong ya. Betul. Gitu loh, bahwa contohnya aja seperti ini. Kalau bisa di dalam pekerjaan ya, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Itu ada bajunya saya sebentar. Iya kan? Kalau bisa saya bikin kemarin, kalau bisa dibikin sulit kenapa harus cepat? Nah, kalau ya benar kan gitu. Iya. Itu salah satunya scarcity. Betul. Terus yang kedua, dia senang sekali melihat, dia paling bahagia kalau melihat orang lain susah. Tapi itu memang dilakukan dengan sengaja ya? Maksudnya dilakukan, dia betul. sengaja mempersulit gitu loh? Iya betul, dia sengaja untuk mempersulit. Dan dia bahagia banget tuh kalau orang kesulitan gitu. Ini tokoh antagonis di sinetron gak sih? Nggak ya gitu kita lah. Kita akan membunuhnya sekarang gitu. Jeng-jeng. Iya, zoom in gitu. Lanjut, Bu. Nah, kalau biasanya yang lebih parah adalah, dan dia paling seneng kalau nyampe menghadirkan ketakutan. Oke. Itu adalah kehormatan buat dia. Orang semakin takut dia merasa, gue dihormatin nih kayak gitu. Jadi bahasanya dibalik horror itu ya? lah, ya horor. Malah tapi dia senang gitu. Lihat aja nanti, kamu tahu nggak saya punya peranan loh kayak gitu. Jangan bikin saya marah ya. Gitu. Nah, jangan bikin saya marah ya kayak gitu. Kenapa lu marah gitu, kiamat lu gitu. Itu termasuk scarcity, jadi kan langsung madek semua tuh yang pada ngeliat, termasuk saya dong. Tapi kita ada tidak nggak yang begitu, ayo. Tapi jujur ya Mas, dari hati, dalam hati gitu kan, semua manusia pasti memiliki itu. Memiliki rasa ingin mempersulit. Bukan memiliki rasa dalam arti adalah gimana caranya dihormati. Terus kalau cara pengen dihormatin ya ternyata dengan cara tadi menakut-nakutin. Ya enggak, karena dia berpikirnya hanya perspektif itu. Orang semakin takut berarti semakin respect kepada dia. Padahal belum tentu kan. Kadang orang yang membuat orang lain bahagia itu akan orang malah lebih senang deketin kita kayak gitu kan. Kalau aku sama dia kayaknya lebih seneng deh kayak gitu. Tapi ada yang menghindari, aduh jangan deket-deket dia deh kayak gitu. Itu bawaannya serba salah. Pernah ada juga kan kayak gitu, karena dia hobi tadi mungkin menakut-nakuti. Terus kedua dia sering bahasanya tuh menyalahkan orang lain. Ini karakter-karakter ini ada nggak sih, Bu, mayoritas di generasi kapan? Kayaknya kalau ini saya agak nangkep hal-hal ini saya sering temuin di karakter yang dulu gitu. Di generasi yang agak lebih di atas saya gitu. Tulis ya 10 paragraf, tulis tangan. Bisa ketik, Pak gitu. Nggak bisa karena nanti banyak di copy paste. Ya kan Bapak bisa ngecek pakai Turnitin. Tapi ya itu mempengaruhi juga Mas. Kenapa? Nah mungkin zaman dulu itu termasuk cara bagaimana kita memenangkan ya di zaman dulu. Nah, tapi nggak apa-apa gitu. Itu zaman dulu. Orang dengan scarcity itu mungkin dia bisa menang. Tapi zaman sekarang kan sudah berubah. Betul. Bisa jadi scarcity itu bisa menang di zaman dulu. Kalau untuk zaman sekarang pasti dia akan mempersulit. Bukan orang lain. Bukan, bahasanya tuh dia lebih kepada apa ya? Dia akan
tergerus lah dengan zaman, karena zaman sekarang kan lebih kepada perubahan yang eksponensial, ya nggak sih? Apa itu eksponensial, Bu? Eksponensial itu adalah cepet banget nih berubah gitu kan. Kayak tadi saya Belajar bilang, satu kata, eksponensial. cepet gitu. Wah, tahapannya tuh, kita nggak ini gitu, dan labnya tuh kenceng ya gitu kan. Jadi sebuah kesimpulannya adalah sebuah mental yang mana dia suka memberi kesulitan kepada orang, atau kalau bisa sulit kenapa harus ringkas. Dan dia senang ketika orang-orang tuh merasa segan dan takut sama dia. Padahal orang belum tentu segan, yang ada kesel ya. Yang ada kesel. Dan zaman dulu mungkin dia bisa menang. Ini mental guru BP kayaknya. Dulu mungkin kepada kayak generasi boomers kepada generasi X itu bisa berlaku. Tapi sekarang mungkin itu tidak akan berlaku. Makanya saya bilang ini akan berubah zamannya. Gitu. Karena kenapa? Mereka merasa satu bahwa kalau mau menang adalah ada yang harus kalah. Betul. Iya nggak? Nggak bisa sama-sama menang ya? Iya. Bahasanya kan my win is your lose. Iya. Atau my lose is your win kayak gitu. Itu yang perspektif mereka gitu. Padahal kalau zaman sekarang berubah, kenapa kita nggak menang bareng-bareng yuk gitu kan? Kenapa kita nggak win-win aja kayak gitu kan? Nah kalau zaman dulu mungkin bisa seperti itu. Terus yang kedua mereka melihat perspektif hidup itu zero sum game. Apa itu, Bu? Zero sum game itu lebih kepada dia merasa segala sesuatu kalau dikurangin nihil gitu ya. Kalau Mas Sopi minta air minum saya akan berkurang dong. Jadi perspektifnya sampai segitu gitu. Memang berarti sekarang ini perspektif pelit, Bu ya? Iya, jangan dong. Ini kan punya saya. Gitu. Jadi kalau kita hubungkan dengan pedoman di RB, gitu. Reformasi birokrasi kalau yang pernah baca ya. Yang apa isinya? Ada yang namanya kita harus menghilangkan mental silo. Pernah dengar ya? Pernah. Nah itu ada tuh kalau ditanya, ibu kok suka bahasa Inggris apa sih mental silo? Itu ada tahu di Grand Design. Udah zamannya bahasa Inggris lu aja kalau suka bahasa Inggris nyalain orang. Di Grand Design RB, ya kan ada itu bahwa kita harus menghilangkan. Di sini baru buka. Harus menghilangkan mental silo. Mental silo itu adalah dia merasa ini kita tutupin, ini adalah punya kita. Dia nggak boleh tahu nih. Ini kalau kita yang terbaik, kalau kita terbaik dia nggak jangan sampai tahu ya dia saingan kita. Padahal zaman sekarang kerja itu sinergi. Iya betul. Iya kan? Mas Sopi minta air minum ke saya, terus kamu punya apa emang? Saya punya kopi loh, Bu. Oh ya udah kalau kayak gitu kita panasin yuk. Iya betul. Sharing dan akhirnya bisa malah lebih banyak lagi yang bisa kita kembangkan kan gitu. Jadi lupakan zero sum game. Bahwa orang lain meminta itu berarti mengurangi kita. No, bukan berarti itu. Lawan dari scarcity adalah abundance ya, Bu ya. Benar, betul. Abundance. Iya, abundance. Murah bahasanya. Bukan murahan tapi ya. Saya bukan scarcity, saya abundance. Apa tuh, Bu? Ya abundance itu kan kalau bahasanya itu adalah kemurahan ya, murah, melimpah gitu, melimpah ruah lah gitu. Itu abundance ya. Intinya adalah dia memiliki sebuah pemikiran bahwa kalau kita semakin berbuat baik kepada orang, semakin kita memberikan kebaikan gitu kan, maka itu akan berbalik baik kepada kita. Jadi bahasanya itu udah higher priority. Ya kayak sedekah. Ya kalau Mas Sobi bilang, bukan sebenarnya kayak zaman dari dulu juga udah ada ya Bu kayak gitu. Ya udah ada sih. Cuma kadang kita melupakan kan. Dengan apa? Dengan target hidup. Iya benar. Tapi kita berubah lagi sekarang Mas kalau di era abundance target ini. BBK. Aduh, maaf Menpan. Ceplosan, Bu. Gimana? Kalau dulu target hidup sekarang? Iya, kalau sekarang kan targetnya adalah kita sudah bisa bahasanya kan RPJMN juga udah berubah kok. Kita masih mau pakai mental itu kayak gitu kan. Satu karakter orang memiliki abundance mentality adalah let them be happy. Pernah nggak sih ngeliat orang yang kayaknya, kalau orang ngeliatnya kita, dia mah udah tingkat malaikat, dia udah tingkat dewa gitu. Nah, intinya adalah bukan itu, tapi dari hati gitu. Enggak, maksudnya let them be happy ini orang itu berpikir yang penting orang senang apa gimana? Iya, biarin deh dia senang gitu. Asal gue kegiles gitu. Gue lu ketawa nggak apa-apa, selain laki gue nggak apa-apa, asal ketawa gitu. Iya, tapi emang itu benar Mas. Jadi tolong jangan itu dinilai sebagai kebodohan. Kebodohan apabila ternyata versi tadi dia membiarkan orang lain menipu, ada orang yang ternyata posisinya dirugikan. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau dia merasa adalah dia tahu bahwa dirinya dimanfaatkan dan dari awal dia tahu kayak gitu, tapi saya pengen biarin aja karena biarin aja dia happy gitu. Contoh paling pentingnya adalah kayak gini, dia benar-benar bahasanya udah tingkat keikhlasan tinggi ya, tapi percaya tidak percaya yang namanya manusia, kalau kita udah melihat bahasanya kan orang senengnya
dendam ya. Begitu kita tahu, oh Mas Sopi nginjak kakiku nih gitu, sakit gitu. Mau injak balik lo. Saya injak balik nih gitu. Kalau lu bawa traktor. Nah kalau yang sudah abundance, dia melihat bahwa dia tahu kayak gitu. Dia diinjak oleh saya tahu diinjak sama Mas Sopi gitu. Tapi saya hanya memikirkan ya biarin aja. Yang penting Mas Sopi happy. Nah itu udah sampai tingkat kayak gitu. Itu abundance. Dan kalau makan diluruskan seperti pekerjaan, berarti kayak umpamakan saya tahu kok dia bahasanya tuh kadang sometimes orang yang tidak punya skill itu lebih hobi menjatuhkan orang karena sifat pribadinya. Padahal nggak ada hubungannya nih kinerja sama pribadi kan? Diserang ya? Ya diserang, ditarik-tarik lah. Pernah denger kan yang namanya apa namanya culture apa namanya culture delete ya? Jadi dia nggak ada hubungannya sama pekerjaan, tapi dicari nih Mas Sopi apa sih yang ini gitu. Cari kurangannya ya? Kurangannya, tapi nggak ada hubungannya sama pekerjaan. Nah itu gitu, posisi seperti itu. Nah kalau yang abundance itu sudah tidak, ya udah yang penting Mas Sopi happy. Gitu. Pernah nggak ngeliat orang kayak gitu? Belum. Masa sih? Enggak, maksudnya saya gini kan loh. mungkin karena selama ya berpikir saya nggak ngeh ada istilah abundance, jadi saya nggak memperhatikan konteksnya. Nah saya lagi mikir-mikir nih contoh dalam dunia kerja seperti apa ya abundance mentality ini. Ya, kalau nggak usah jauh-jauh. Makan dalam dunia pekerjaan, kita ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Terus tiba-tiba ada orang hobinya mencaci maki. Iya. Begitu orang tahu kesalahan, kan ada juga orang yang yaudah diem. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Benar nggak? Semua orang punya dosa yang berbeda. Memilih dosa yang berbeda, memilih kesalahan yang berbeda. Dan itu bukan sifatnya, dan sifatnya manusia yang normal memang senang tuh. Senangnya kenapa? Dia ngelakuin kesalahan nih, saatnya saya mencaci dia kayak gitu. Padahal WhatsApp grup. Iya. Lo tahu nggak? Padahal tidak ada manusia manapun yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Kalau misalnya nih ada sebuah kegiatan, ada kegiatan di kantornya, ada 4 staff atau 5 staff atau 6 orang lah ya. Nah 5 staff atau 6 staff ini yang optimal dalam membantu pimpinan itu hanya 2 atau 3 gitu ya, yang sampai lembur gitu kan, atau mungkin 1 gitu sampai lembur ngerjain ini. Sementara yang 3 lainnya ini semacam masa bodoh misalnya gitu kan. Kemudian ketika ditanya ataupun nah itu termasuk abundance. Jadi kawan-kawan yang 3 itu mereka kerja, terus yang 3 orangnya enggak, dan mereka bilang ya sudahlah kita ngerjain perintah pimpinan aja gitu. Masuk sih logikanya. Hampir masuk ya. Hampir masuk, kecuali tapi tanpa dia harus menjelek-jelekan ke Mas Sopi. Iya, tanpa dia ngomong ke orang, tanpa dia bilang itu orang gue lembur mereka nggak muncul. Nah ya oke. Kalau dia ngomong itu berarti karena perintah atasannya. Ya hitungannya berarti dia nggak ini dong, nggak abundance. Hitungannya masih scarcity. Apalagi ngomong, Pak nggak adil dong Pak, masa 2 orang itu nyantai-nyantai, biarin aja. Bahasanya dia udah tingkat tinggi. Oh berarti itu belum abundance sebenarnya. Belum abundance. Ya. Semacam fiktif nggak sih orang-orang seperti itu? Fiktif tapi real. Nah loh, fiktif tapi real. Beneran serius. Itu kayak hantu. Itu karena kenapa saya bilang real? Karena bisa dicoba. Bisa ya. Dan saya bicara kayak gini karena pertama. Pernah nggak Ibu di posisi itu? Pernah. Cerita dong. Kapan tuh? Pernah, dan saya lagi mencoba mentraining diri saya, melatih diri saya kepada abundance, bahwa itu ternyata bisa gitu, dan kita merasa lebih lega gitu. Secara jujur, bahkan aura kita pun akan berbeda loh Mas. Ya, Ibu berbeda sekarang beneran? Beneran serius. Iya. Ibu kayak ada lighting di atas, ada lampu ya. Itu namanya udah koin dong. Udah wafat, napak kakinya gitu. Nah sekarang tadi kita sudah membahas mengenai definisi secara abundance dan scarcity. Ini yang bisa memiliki karakter abundance ini siapa Bu? Yang bisa memiliki ya sebenarnya kalau ditanya siapa ya nggak mesti harus setiap orang, nggak mesti harus status sama peran dia. Tidak tergantung ya? Nggak tergantung, nggak tidak harus staff, tidak harus pimpinan. Nggak harus staff, nggak ada hubungannya deh dengan peranan kayak gitu. Ketika tadi Ibu bilang bahwa setiap orang bisa memiliki atau mentraining diri untuk memiliki abundance mentality, itu gimana cara mentrainingnya Bu? Yang pertama yakin deh apa yang ada di dunia ini pasti akan cukup untuk semua orang. Oke. Jadi jangan greedy, itu yang pertama. Yang kedua,
bukan temu Ini konteksnya dalam hal pekerjaan atau ilmu atau secara general? secara general. General ya. Jadi secara general ya percaya kayak umpamakan gini, kayak tadi lah air, bahkan mungkin anggaran kalau di kita ya. Iya. Ya nggak sih? Anggaran gua jangan diambil, kan gua udah habis nih. Nah, ya kalau emang anggaran lu gak akan habis kasih aja ke orang. Iya benar, benar. Jangan nyusahin pekerjaan orang, biarin aja. Soalnya nanti kalau aku gampangin, Shopee naik deh tingkatannya. Kecuali memang pekerjaan orang itu memang belum memenuhi syarat, iya. Iya, gitu bagusin boleh lagi. lah. Oh ini berkasnya kurang, nggak apa-apa balikin. Tapi kalau untuk sengaja, udah biar ini deh, biar itu, jangan deh. Ntar kuburannya sempit loh. Taruh kubur sendiri loh. Selain itu apa Bu? Selain yakin. Yang kedua, kita harus menemukan keunikan dari diri kita. Buat apa menemukan keunikan? Ya untuk mengasah. Kalau memang ternyata kita kelebihan Bu ya maksudnya, kelebihan. ya keunikan, kelebihan. Oh, Unik iya. tuh dalam arti adalah kayak contohnya kita lucu gitu. Dia suka ngelihat nggak sih tipe karakter yang memang dia semakin senang diketawain orang. Lawak ya. Ya nggak pelawak juga sih gitu. Tapi kalau orang lihatnya, kalau orang yang negatif thinker berpikirnya, ih kok aneh banget ya dia ya, digituin kok mau ya Pak. Tapi sebenarnya dia ngelucu gitu. Ada banyak begitu. Ada ya. Sering ngeliat orang-orang yang demen banget Malah diketawain gitu. Iya. Padahal itu ada kekonyolan ya gitu. Nah, and they did it in purpose ya gitu nah, ya. benar setuju itu. Nah, kadang-kadang kalau kita memang unik sebagai contoh seperti itu dan orang lain membuat dia ketawa, ya asa aja. Asanya adalah dalam arti tahu keterbatasan gitu. Terus saya harus berlaku unik kayak gini tuh di mana gitu. Di asalnya maksudnya seperti itu gitu. Jadi tidak hanya setiap detik dia melakukan itu. Dia dimanfaatkan. Manfaatkannya adalah jangan-jangan saya bagus kayak gini kalau stand up comedy. Jadi orang bisa happy gitu, dengar saya ngoceh, dengar apa gitu. Kadang-kadang yang menjadi sebuah itu hal negatif pada saat dia membuat keunikan dia tidak pada di tempatnya atau konteksnya gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu balik lagi kepada kita gitu nggak sih Mas? Kita punya unik di mana? Kadang-kadang keunikan kita bisa diterima di satu tempat tapi tidak bisa diterima di tempat yang lain. Tergantung budaya dan sekitar itu juga, kita praktikkan itu juga Bu ya. Karena kan tidak setiap daerah atau lokasi atau mana bisa menerima keunikan kita. Benar Ya kan? sekali. Nah yang ketiga apa tuh? Ada Yang nggak? ketiga ada, tetap menyebarkan sebuah harapan dan optimis Ke diri? ke kita dan orang lain. Oke, kita pamit sahabat pembelajar. Satu saat kita jumpa lagi dalam episode dengan judul yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.